Selamat pagi. Bagi menyapa bersama dengan saya, Pendeta Lintang Anggraini. Bapak Ibu, tentu kita tetap ada di dalam syukur kita. Apapun yang terjadi, kita tetap bisa merasakan kesetiaan Allah tidak pernah pudar dalam kehidupan kita. Saudara, pagi menyapa akan menyapa kita hari ini. Biarlah sapaan firman-Nya akan tetap menjadikan kita untuk kita bergantung kepada Allah, pada kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Mari kita siapkan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih ya Allah, hari baru pemberian Tuhan dengan berkat yang baru, membuktikan kepada kami kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami mau menghayati cinta Tuhan. Kami mau berjalan tetap di dalam kesetiaan kami kepada Engkau yang setia. Firman-Mu yang akan menyapa kami. Kami siapkan hati, pikiran, mata kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, kita akan memperhatikan bacaan dari Kejadian. Kitab Kejadian di pasal yang ke-9, ayat 8 sampai dengan 17. Kejadian 9, ayat 8 sampai dengan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, biarlah kita disebut juga yang berbahagia ketika kita mengerti apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari perikop bacaan kita, mari memperhatikan pada ayat yang ke-6, 16, pada ayat yang ke-16. Tuhan Allah berkata, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya,
sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, ayat ini mau berbicara kepada kita, selama kita masih bisa melihat busur itu di awan, kita menyebutnya pelangi. Selama itu pula Allah akan mengingat perjanjiannya. Allah akan senantiasa mengingat apa yang pernah disampaikan waktu itu di zaman Nuh kepada keturunan-keturunannya. Dan saudara, ini adalah bagian awal ketika kita berbicara tentang kesetiaan Allah. Disinilah kita tahu Allah dengan perjanjiannya, disinilah kesetiaannya. Kesetiaan Allah itu artinya Allah setia akan janjinya. Allah selalu ingat akan janji-janjinya. Setia dan ingat akan janjinya itu berarti bahwa Ia adalah Allah yang selalu akan menepati janji. Saudara, kalau kita bertemu dengan orang yang selalu menepati janjinya, maka kita akan bisa percaya dengan orang itu. Orang itu bisa kita percaya. Karena apa yang dikatakan, dia mesti melakukannya. Dia berjanji besok datang, dan besok dia akan datang. Pasti kita akan mempercayainya. Tapi sebaliknya, sekali, dua kali dia tidak pernah memperhatikan apa yang disampaikan, yang dijanjikan, maka kita tidak akan bisa lagi mempercayai orang itu. Kesetiaan Allah. Dan saudara, kalau ada hal yang sulit diperoleh di dunia ini, pada zaman sekarang ini, maka satu kata yang akan kita dapatkan, yaitu kesetiaan. Kesetiaan. Setia. Rumah tangga berada dalam persoalan karena suami istri mulai tidak setia. Ada seseorang yang lain. Seorang karyawan tidak lagi setia dengan perusahaannya di tempat di mana dia bekerja. Jadi kalau di sana ditawari gaji yang lebih gede, maka dia akan lari ke sana. Di sana lebih gede lagi, dia akan lari ke sana. Di sini nggak betah, teman-temannya nggak begitu klop, dia lari cari lagi. Tidak setia. Tapi bukan berarti yang pindah itu tidak setia. Tapi ketika hanya mencari apa yang diinginkannya sendiri. Tetap ada karyawan yang pindah-pindah karena memang perusahaan itu menggulirkan sistem yang demikian. Persahabatan yang mulai retak karena juga ketidaksetiaan. Bisa jadi orang-orang Kristen tidak lagi setia dengan gereja. Kesetiaan, sesuatu yang sulit diperoleh masa sekarang ini. Dan saudara, kita dapat melihat dengan jelas kesetiaan Tuhan kalau kita mengkontraskan dengan ketidaksetiaan manusia. Sangat berbeda. Nah, mari kita memperhatikan kisah yang kita baca, Kejadian 9. Zaman Nuh, setelah Tuhan marah atas dosa-dosa manusia waktu itu, marahnya Tuhan kemudian menghukum manusia, memusnahkan manusia dengan banjir besar, dengan air bah. Semuanya musnah. Tinggal mereka yang berada di bahtera. Begitu air bah surut, yang ada di bahtera ini keluar, Allah kemudian membuat janjinya. Tidak akan ada air bah lagi
untuk memusnahkan bumi. Itu janji Allah. Saudara, apakah janji Allah dipenuhi? Ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau jujur, kejahatan manusia sekarang ini semakin banyak, semakin kompleks, bahwa manusia sekarang tidak lebih baik dari zaman Nuh. Mestinya Tuhan menghukum yang lebih besar. Tuhan memberikan hukuman yang lebih berat. Tapi kan Allah sudah janji, tidak akan lagi menghukum dengan air. Apakah itu berarti Allah sekarang ini toleransi dengan kejahatan-kejahatan manusia? Sudah kadung berjanji. Jadi ya dibiarkan begitu saja. Saudara, tentu tidak. Dan pasti tidak. Bahwa kita ingat, segala sesuatu yang kita lakukan, nantinya kita akan mempertanggungjawabkan itu kepada Allah. Jadi, kenapa Allah tidak lagi menghukum? Alasannya karena setia. Allah setia pada janjinya. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan berbicara tentang kesetiaan Allah. Bahwa Tuhan tidak akan menghukum lagi, bahwa berkat-Nya selalu menyertai kita. Ini yang seringkali menjadi pergumulan kita. Karena kadang-kadang berjalan dengan kehidupan kita, kita sering juga merasakan bahwa Allah itu sudah lupa dengan janjinya. Saya bergumul, sudah 1, 2, 3 tahun, saya berdoa meminta kepada Allah, dan tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. Di mana sebetulnya janji Allah? Kita mempertanyakan kesetiaan. Disinilah sebetulnya kita sedang meragukan kesetiaan Allah. Saudara, surat Petrus mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya lalai. Jadi kalau saya sudah berdoa, tetapi tidak ada jawaban, saya katakan, Tuhan gak setia. Tuhan lupa janjinya, Tuhan tidak ingat lagi. Sekalipun kita mengatakan itu lalai, kita menganggapnya Allah lalai, tapi Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu yang akan memberikan kekuatan kepada kehidupan kita. Tetapi memang untuk berpegang setia kepada Allah, percaya kepada Allah memang bukan persoalan yang mudah. Karena Tuhan punya cara sendiri. Tuhan punya waktu sendiri. Waktu yang terbaik untuk sesuatu yang memang kita butuhkan itu diberikan kepada kita. Tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah terlalu cepat. Nah, sedangkan yang terjadi dalam kehidupan kita punya cara lain. Bahkan kita mendikte Tuhan, pokoknya begini, pokoknya begitu. Pokoknya harus sekarang 3 hari lagi. Kita punya cara, kita punya waktu, dan kadang-kadang itu berbeda dengan cara Allah. Sehingga ketika itu tidak ketemu, kita menganggap bahwa Tuhan itu lalai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah itu setia. Dan dia menjanjikan sesuatu yang sangat berarti, sangat penting, yaitu kesetiaan. Dan satu hal yang diminta Allah juga dalam kehidupan kita adalah setia. Jadi kalau kita menuntut Allah setia, ya kita pun juga harus menjadi orang-orang yang setia. Karena barang siapa setia sampai akhir, baginya mahkota kehidupan, mahkota kemenangan itu tidak akan layu dan akan diberikan kepadanya. Hari ini ketika kita masih ada sebagaimana kita ada saat ini, itu adalah bukti kesetiaan Allah. Dan hari ini pula kita akan mewujudkan kesetiaan kita kepada Allah yang setia.
Selamat pagi, selamat menghayati kesetiaan Allah, dan selamat berproses pada kesetiaan hidup kita kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kami bisa, bukan karena kami kuat, tapi inilah kesetiaan Allah. Inilah janji yang Kau tepati dalam kehidupan kami bahwa berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Ampuni kami yang sering kali meragukan kesetiaan Allah, menganggap Tuhan lalai atas setiap janji-janji. Biarlah hari ini, pagi ini kami mengawali kehidupan kami, menaruh segala sesuatunya di dalam kesetiaan bersama-sama dengan Tuhan. Mampukan kami menerima kesetiaan-Mu untuk kami setia kepadamu. Berserah untuk hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.